I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulkarnain dari kelas 10B. Saya akan menjelaskan tentang lahirnya khilafah dinasti Bani Umayyah. Inilah penjelasannya. راح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد قيودا أقيموا بالحمى. Pada tahun 41 Hijriah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyerahan kekuasaan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk meraih kedamaian dalam Islam dan terhentinya perselisihan dan pertempuran dari sesama kaum muslimin. Penyerahan kekuasaan inilah yang nantinya akan dikenal sebagai awal berdirinya khilafah Bani Umayyah. Bisa dikatakan khilafah Bani Umayyah adalah kekuasaan yang sangat mengagumkan. Meskipun banyaknya terjadi perselisihan, tetapi para ulama di masa itu selalu bijaksana di dalam menyikapinya. Khalifah satu Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia menjadi khalifah karena kekuasaan dari Al-Hasan diberikan kepada beliau. Ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau bisa dikatakan khalifah terbaik setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya piawai dalam memimpin, tetapi beliau juga dikenal sebagai orang yang soleh dan bijaksana. Kita tidak boleh mencelah Muawiyah karena sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang berpihak kepada Syiah. Hampir buku-buku sejarah di Indonesia mencelah Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah. Jika kita menengok kepada literatur yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, maka hampir semua ulama sunnah memuji Muawiyah dan Yazid. Tetapi jika Anda menelisik kepada orang-orang yang Syiah, maka di mata mereka Muawiyah dan Yazid itu adalah dua setan yang mengambil kekuasaan dari keturunan Rasulullah. Jadi silahkan pilih kemana kita berpihak. Jasa Muawiyah paling fenomenal dalam sejarah Islam adalah dibentuknya armada laut Islam pertama di dunia Islam. Awalnya Muawiyah telah melihat celah kelemahan pasukan Islam yang selalu kewalahan menghadapi pasukan laut dari pasukan Romawi Timur. Celah ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh yang memiliki armada laut yang lengkap. Namun ketika itu, Khalifah Umar masih menjabat sebagai khalifah, tidak menyetujui pembangunan armada laut karena orang-orang Arab tidak terbiasa dengan laut. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, barulah filosofi Muawiyah mendirikan armada laut mendapatkan akses secara penuh. Ketika pecah pertempuran di Zatuswari, pertempuran laut pertama bagi umat Islam, pada saat itulah di mana militer Islam benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Di darat pasukan Islam adalah kucing yang selalu mengalahkan singa. Di laut armada Islam bagai hiu yang bisa memangsa paus. Kehebatan pasukan Islam yang menguasai daratan dan lautan dibuktikan dengan kehebatan pasukan yang dibawakan oleh Tariq bin Ziyad untuk menginjakkan kaki mereka pertama kali di benua Eropa. Pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad adalah pasukan terbaik yang mampu bertempur di laut dan di darat. Pasukan ini pula yang pada akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Visigot yang berkuasa di Andalusia. Bukan hanya menjinakkan kerajaan zolim, itu saja, penduduk Andalusia pun diberikan kemerdekaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasukan Islam dengan membawa rantai perdamaian dan kesetaraan manusia, tidak ada perbedaan manusia di mata manusia yang lain. Kedudukan manusia itu dibedakan di sisi Tuhan berdasarkan ketakwaannya. Karena Islam itu damai dan adil, maka orang-orang Andalusia pun berduyun-duyun masuk dalam Islam tanpa paksaan. Ketika Khalifah Muawiyah wafat, beliau digantikan oleh putra Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang menganggap Yazid sebagai orang-orang jahat, karena seharusnya tempuh kekuasaannya diberikan kepada Al-Husain bin Abi Thalib. Tetapi jika kita melihat secara penuh, sebenarnya hal itu tidak bermasalah dan Al-Husain pun tidak mempersalahkan hal itu. Orang-orang yang membenci Muawiyah dan Yazid pasti akan menuduh bahwa dalam pembunuhan almarhum Al-Husain
di Karbala adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal tidak pernah ada fakta membuktikan hal itu. Justru orang-orang yang membunuh Al-Husain adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Tokoh paling bertanggung jawab atas gugurnya Al-Husain dan banyak ahli bait Rasulullah di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dialah konspirator utama pembunuhan Al-Husain, dan dia bersama beberapa orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang berpaham Syiah yang dulu mendukung Ali bin Abi Thalib di dalam perang Siffin. Makanya orang-orang Syiah ketika hari kematian Husain, mereka menyiksa diri mereka dengan berbagai macam pukulan hingga berdarah-darah. Hal itu karena tradisi yang dibuat oleh Zaid Utawa bin, yaitu pasukan yang bertaubat. Karena mereka menyesali membunuh Husain dan berusaha menebus dosa mereka dengan menyiksa diri mereka sendiri. Bisa dikatakan mereka itulah orang-orang sesat yang menebus dosa mereka dengan kesesatan. Hum dollu wa dollu. Namun yang mengherankan justru banyak sekali penulis-penulis sejarah yang malah menyalahkan Yazid bin Muawiyah. Padahal hakikatnya mereka itu bukan ahli sejarah tetapi ahli fitnah. Menuduh Yazid membunuh Husain padahal saat kejadian Yazid pun tidak ada di Karbala. Pada dasarnya kekacauan sejarah itu pelakunya adalah Syiah, tetapi Ahlus Sunnah selalu jadi kambing hitam. Seperti kisah perang Jamal dan perang Siffin. Tidak lepas dari arogansi Syiah dan Khawarij. Karena dua pihak itulah yang mempunyai nafsu besar untuk golongan mereka masing-masing. Bahkan saking berbahayanya Syiah ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah membakar hidup-hidup orang Syiah yang memuji Ali sebagai Tuhan. Nauzubillah min zalik. Pada masa itu Yazid bin Muawiyah ini benar-benar terjadi banyak kekacauan. Selain terbunuhnya Ali, Husain, penduduk Madinah tiba-tiba membatalkan baiat mereka kepada Yazid dan mengusir orang-orangnya Yazid dari Madinah. Maka Yazid pun mengutamakan penduduk Madinah untuk kembali kepada ketaatannya dan diberikan waktu selama 3 hari. Jika mereka menolak, maka pasukan Yazid akan memasuki Masjid Nabawi dengan pedang. Namun sampai pada waktu yang ditentukan penduduk Madinah tidak mengindahkan ultimatum Yazid. Maka pasukan yang diutus Yazid pun memasuki Madinah dengan pedang dan peperangan pun terjadi. Namun pasukan ini justru tidak mengikuti perintah Yazid dengan benar. Tujuan Yazid mengirim pasukan hanya agar penduduk Madinah tunduk dan kembali kepadanya. Tetapi pasukan ini justru membantai penduduk Madinah dan mengambil kehormatan-kehormatan wanita Madinah. Sehingganya Madinah benar-benar berdarah pada saat itu. Pada saat kekacauan itu terjadi, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dan semua orang pun mencalahkan Yazid karena itu mengirim pasukan ke Madinah. Yazid belum sempat memperbaiki kesalahannya, namun maut telah mendahulunya. Inilah tahun-tahun di mana fitnah-fitnah bertebaran di muka bumi.